Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pak Eko. Malam dan bahagia buat kita Selamat semuanya. pagi, Pak Eko. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya tidak ada kekurangan, satu dan dua hal, sejahtera dan damai buat kita semuanya. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Yang pertama, atas kesediaan Bapak Ibu di hari Sabtu tanggal 3 September 2022 ini, di jam ini Bapak Ibu warga sekolah atau Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Pakis Aji Kabupaten Jepara berkenan hadir sesuai dengan undangan kami pada ruang virtual melalui Google Meet pada pagi hari ini untuk mengikuti sosialisasi terkait dengan materi budaya positif, ya, disiplin positif, keyakinan kelas, restitusi, dan sebagainya, yang nanti akan disampaikan oleh 4 orang penyaji, yaitu Ibu Dwi Lestari Renaning Tias SE, kemudian Ibu Lucia Yeni Mulyaning Tias, kemudian Bapak Tri Harsono, dan saya sendiri Eko Budi Purnawan, sekaligus merangkap sebagai moderator. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya yaitu kita memasuki mata acara yang kedua, sambutan dan arahan dari Bapak Kepala SMKN 1 Pakis Aji kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Widiharto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber sosialisasi budaya positif di SMK Negeri 1 Pakis Aji. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Pakis Aji. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana pada pagi hari ini yang seharusnya kita mungkin aja agak boleh dikatakan bisa gunakan waktu untuk kepentingan di luar kedinasan, tapi karena pentingnya pengelolaan pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Pakis Aji, maka Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Pakis Aji, kami sangat mohon untuk bisa gabung di acara sosialisasi budaya positif untuk kepentingan pembelajaran di SMK Negeri 1 Pakis Aji. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Bambang Dr. Widiharto yang sudah menyampaikan sambutan, arahan terkait mau kemana tujuan daripada sosialisasi ini sudah dirangkum dan disampaikan oleh Pak Bambang. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja untuk masuk kepada paparan materi, akan tetapi mohon izin untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin kita harus kita sepakati bersama dalam kegiatan ini. Bapak Ibu, nanti ada 4 penyaji, 4 pemateri, dan sesi tanya jawab akan kami buka nanti ketika di akhir penyajian dari penyaji yang keempat. Sehingga Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan pada saat penyajian pertama, penyajian kedua, penyajian ketiga, mohon pertanyaan panjenengan bisa ditulis dulu di di selembar kertas panjenengan sendiri. Kemudian nanti pada akhir di sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut, bisa disampaikan mungkin ditujukan kepada siapa, penyaji siapa, kemudian pertanyaannya seperti apa. Begitu nggih. Dan nanti akan kami buka sesi tanya jawabnya di akhir. Nanti untuk bagaimana peraturan sesi tanya jawabnya akan kami sampaikan ketika memasuki sesi tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu jika memang tidak berhalangan dan mohon berkenan, Bapak Ibu bisa membuka kamera atau on cam supaya karena kegiatan ini juga kami rekam dan kegiatan ini akan kami upload ke BBGP Jawa Tengah. Dan pasti akan ditembuskan juga ke Kemendikbudristek RI ya. Karena ini merupakan tugas resmi dari Kemendikbudristek terkait sosialisasi budaya positif, sehingga kami mohon jika tidak berhalangan Bapak Ibu bisa on cam dalam mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Demikian, jika nanti memang tidak bisa on cam, mohon bisa menulis di chat, mungkin izin tidak bisa on cam karena mungkin baru perjalanan atau mungkin baru lemah sinyal atau bagaimana,
bisa dituliskan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, untuk pemateri pertama yaitu Ibu Dwi Lestari Renaning Tias, waktu dan tempat kami persilahkan Ibu, monggo sepenuhnya kami aturkan panggung ini kepada panjenengan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Wawan. Baik, untuk berikutnya saya akan menyampaikan mengenai budaya positif ya. Bisa di next Pak. Ya. Di awal tadi Pak Bambang sudah sempat menyampaikan mengenai materi budaya positif. Pak Bambang sudah menyampaikan. Terima kasih. Kami juga akan menyampaikan lagi kepada teman-teman materi ini mengenai budaya positif. Di mana budaya positif ini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang akan diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif biasanya diawali dengan perubahan paradigma tentang teori konten. Ada pertanyaan pemantik yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tidak perlu dijawab, silakan nanti cukup dijawab lewat kolom chat saja. Ini kaitannya dengan apa yang mungkin selama ini sudah kita lakukan, karena memang selama ini mengenai budaya positif ini kita merasa bahwa kita ini punya kewajiban untuk mengontrol perilaku siswa sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, tindakan yang kita lakukan ini bahwa guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa, itu ternyata bukan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi. Ada 3 pertanyaan pemantik yang saya sampaikan, yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah itu juga akan dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Dan yang ketiga, kemudian memberikan penghargaan kepada anak, itu apakah juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan pemantik ini di kolom chat ya, dengan memberikan misalnya kalau angka 1 panjenengan setuju bisa mengetikkan S, TS, atau tidak setuju. Ya. Lanjut Pak Wawan. Sudah Bu. Oke. Ini sudah yang kelihatan. Belum. Ya. Yang langsung ke slide kelima aja. Ini Monggo. tadi. Oke, ya baik. Ini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya. Ini ada ilustrasi kegiatan ini jadi seolah-olah ini kita mempunyai sesuatu benda yang sangat berharga untuk kita. Ini bisa Bapak Ibu keterapkan juga nanti, mencoba diterapkan. Kemudian benda itu kita letakkan di dalam tangan. Benda ini sangat berharga. Nah, ketika kemudian saya meminta Bapak Ibu ini untuk membuka tangan, begini misalnya dengan Bu Esti misalnya, Bu Esti menggenggam sesuatu di tangan yang ternyata barang ini sangat berharga untuk beliau. Tetapi saya mau tahu, Bude tolong dong ini astanya tangannya Bude dibuka. Saya mau lihat itu barang yang di tangan Bude itu isinya apa. Kira-kira Bu Desti kalau saya minta untuk membuka, saya dengan kekepoan saya mungkin ya, saya mau tahu ini kira-kira Bu Desti mengizinkan tidak saya melihat apa yang ada di dalam tangan Bu Desti kira-kira. Halo Bude? Tidak. Ya. Karena Bude tidak mau, pasti saya akan mencari cara bagaimana supaya Bude Hesti ini mau membuka tangan beliau. Ayo Bude, coba Bude. Kalau misalnya saya menyebut angka 3, kira-kira Bude mau nggak membuka jarinya menunjukkan angka 3 supaya nanti tangan Bude bisa terbuka? Tergantung. Nah, oke. Tergantung apa penawaran saya, maksudnya kalau Bude tangannya dibuka nanti saya belikan ini, saya kasih ini, mungkin nanti Bude punya pertimbangan yang lain gitu nggih Bude nggih. Bisa jadi begitu. Ya, oke. Nah, jadi apa yang kita peroleh dari kegiatan ini yang hanya berupa kepalan tangan tadi, ternyata bahwa ketika kita ini mau membuka tangan, kita mau membuka atau tidak tangan kita itu adalah tergantung pada diri kita sendiri. Jadi
paradigma stimulus respon ini mengubah cara berpikir kita, ya, bahwa kalau kita mau merubah sesuatu itu adalah munculnya dari diri kita sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi kalau itu sudah motivasi itu sudah muncul dari diri kita sendiri, sepertinya kok kalau ada istilahnya, kalau tadi Pak Bambang bilang itu ada motivasi, itu ada rayuan dari mana-mana, itu sepertinya itu tidak mungkin dibuka. Terima kasih Bu Desti atas partisipasinya. Nanti itu kita, nanti ini jadi bekal kita nanti ketika nanti kita ke kegiatan yang akan kita ikuti nanti, yang akan disampaikan oleh presenter-presenter yang lain. Next, slide ke-6 Pak Wawan. Ya, ini ya. Ini yang kita alami selama ini seperti ini, paradigma teori kontrol. Bahwa selama ini kita mengontrol murid, kita mau menghendaki bahwa murid itu harus memenuhi, harus mau dengan apa yang kita mau, tanpa kita melibatkan mereka, tanpa kita menanyakan apakah mereka nyaman, apakah mereka bisa menerima dengan apa yang sudah kita tetapkan. Jadi kita sebagai kontrolnya sebagai kita. Kalau tadi ketiganya Pak Bambang di awal sebagai penghukum, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan dari presenter yang lain mengenai fungsi kontrol. Ada 5 fungsi kontrol. Next. Ini mohon maaf di tempat saya sinyalnya agak ini lemot. Iya. Ya. Ya, ini bagian perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, ya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika tadi saya minta Bu Esti tadi untuk membuka tangan itu tidak mau, itu pasti dia mempunyai tujuan. Mungkin saya memang tidak boleh melihat isinya, tapi begitu saya memberikan penawaran, beliau pikir-pikir dulu, tergantung penawarannya seperti apa, sehingga nanti beliau akan membuka kepalan tangannya tadi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respons, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan pada awal saat kita bujukan gagal. Nah, tadi ya saya sudah berusaha membujuk Bu Esti, kemudian Bu Esti belum mau membuka kepala tangannya, kemudian saya memberikan penawaran yang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kemudian kalau dari kontrol, model berpikirnya win-win solution, menang-menang, sama-sama menang. Next, Pak Wawan. Ya, nah, kita kembali ke materi selanjutnya, yaitu mengenai disiplin positif. Tadi juga terima kasih Pak Bambang sudah diberikan awalan prolog yang membantu kami juga untuk menyampaikan materi. Ya, ini berdasarkan teori kontrol yang disampaikan oleh Profesor William Glasser, ya, bahwa ternyata teori kontrol ini, ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya. Sehingga akan memunculkan makna disiplin bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuai menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang berikutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ada beberapa motivasi, yaitu ada untuk untuk beberapa motivasi antara lain untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan juga untuk menjadi orang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah,
Dari sini nanti akan menimbulkan atau memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya nanti adalah bagaimana kita menyusun keyakinan kelas ketika kita berada di dalam kelas, ya. Jadi nilai keyakinan kelas itu nanti kita buat kesepakatan antara kita sebagai guru dengan siswa, berikut dengan konsekuensi yang akan dijalankan. Yang berikutnya adalah model berpikir menang-menang tadi, kolaborasi antara guru dengan murid. Di sini akan memposisikan guru dalam 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang nanti lebih lengkap akan disampaikan ini nanti oleh Pak Eko Budi Purnawan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah berdasarkan beberapa penelitian bahwa teori kontrol ini memiliki beberapa tujuan, ya, yaitu yang pertama adalah ada yang meliputi kebutuhan 5 dasar manusia, yaitu kebutuhan cinta dan kasih. Kemudian ada kebutuhan, yang pertama kebutuhan tentang survival atau ketahanan bertahan hidup, ya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, dan kebutuhan kebebasan dalam menentukan pilihan. Lanjut. Ya, ini. Apakah makna disiplin? Ini kata-kata yang mungkin sering kita sampaikan dan saya sendiri juga belum bisa menjalankan ini dengan maksimal, ya. Ini berasal dari kata disklipina yang artinya belajar, yang berarti atau bisa diartikan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Makna disiplin, ya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Next. Ya. Dari nilai-nilai disiplin positif nanti yang akan kita diskusikan di materi-materi yang selanjutnya nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan universal, ya. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik orang untuk melakukan kegiatan budaya positif akan terbangun, ya. Jadi kita nanti akan membangun budaya positif ini menggali dari motivasi intrinsik, lebih ke motivasi intrinsik. Jadi kalau ke motivasi ekstrinsik itu memang kadang-kadang anak, siswa, atau orang itu susah untuk menjalankan. Tapi kalau itu muncul dari motivasi intrinsik, dari keyakinan diri, itu untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan lebih bisa tercapai. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang juga sekarang ini baru dicanangkan oleh pemerintah, yaitu ada 6. Saya kira Bapak Ibu sudah paham dan harus familiar dengan istilah-istilah ini, yaitu beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini kegiatannya juga dengan di kurikulum Merdeka sudah sering disampaikan. Next, ya. Ya, teori motivasi perilaku ini yang saya sampaikan. Ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar diri kita, yaitu tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi kalau di ini seperti ada unsur keterpaksaan kita melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, kemudian untuk menghargai diri. Nah, ini yang ketiga adalah motivasi internal tadi, intrinsik, untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang
mungkin yang selama ini sering kita lihat adalah yang 1 dan 2 yang motivasi internal. Jadi kita melakukan sesuatu itu lebih banyak ke motivasi eksternal. Ini yang akan kita rubah, yang akan kita tanamkan pada diri kita dan diri siswa, supaya nanti kita dan siswa menghargai diri kita sendiri dalam melakukan suatu kegiatan atau keputusan. Yang berikutnya, next. Ya, ini. Ya, merdeka yang ini kita pahami ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini kuncinya disiplin di sini. Jadi kalau kemarin itu ada yang kemudian menggunakan slogan istilah merdeka, kemudian ada merdeka mengajar, merdeka belajar, kemudian tidak mau belajar dan tidak mau mengajar, saya kira pendapat itu bisa dihapuslah dari ini kita. Merdeka yang berarti di sini adalah merdeka secara bertanggung jawab dengan tugas kita sebagai pengajar, dan merdeka belajar adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Istilah menghamba kepada siswa itu juga jangan dikonotasikan bahwa kita harus menuruti semua kemauan siswa, tapi kita juga harus berkomunikasi dengan siswa, berdiskusi dengan siswa bagaimana apa yang kita lakukan tadi bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat untuk siswa. Jadi bukan terus kita mengikuti apa kemauan siswa gitu ya. Kan ada selentingan menghamba kepada siswa, itu istilahnya memang itu istilah yang dipakai Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pembelajaran merdeka ini. Next, Pak Aman, ini mungkin slide yang terakhir. Ya, ini adalah yang disampaikan Pak Bambang tadi, restitusi salah satu upaya yang akan kita pelajari bersama-sama untuk menegakkan kedisiplinan, kemudian untuk menanamkan nilai-nilai universal, nilai-nilai universal tadi, dan juga untuk mengantisipasi atau untuk mencari solusi ketika kita ada permasalahan pembelajaran, terutama pembelajaran di dalam kelas ya. Kemudian ketika siswa itu melakukan kesalahan atau bahkan kita sendiri, jadi nanti bukan bersifat hukuman yang kita berikan, tetapi restitusi atau istilahnya tadi Pak Bambang ngertikan seperti ya menetralisir ya, sebagai jalan keluar yang terbaik supaya ada tadi istilahnya menang-menang, jadi win-win solution, ada tidak merugikan baik itu di satu pihak, di siswa ataupun kita sebagai guru. Itu materi yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan budaya positif. Untuk materi selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yulusia Yeni kaitannya dengan keyakinan kelas. Monggo Bu Yeni bisa di. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya yakin mungkin Bapak Ibu di materi pertama ini masih ada punya beberapa pertanyaan. Bapak Ibu bisa tuliskan dulu seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Jadi nanti pada waktu sesi tanya jawab bisa ditanyakan gitu. Terkait dengan nilai-nilai kebajikan tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi Lestari Renaning Tias, disiplin positif dan sebagainya. Jadi disampaikan tadi bahwa ternyata hal-hal yang selama ini kita yakini itu benar dilaksanakan, ternyata tidak memberikan manfaat yang positif bagi kedisiplinan siswa, diantaranya memberikan hukuman dan sebagainya. Itu nanti akan ada sebuah teori dan cara khusus, dan bahkan ada video demonstrasinya juga yang akan kami tayangkan terkait dengan solusi untuk mengganti hukuman dengan hal yang lebih positif dan meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Baik, materi berikutnya adalah Bu Lucia Yeni Mulyaning Tias STP MPD.
yang akan membahas atau memberikan materi terkait dengan keyakinan kelas. Waktu dan tempat kami persilakan pada Bu Lucia ini. Jadi materi yang saya bawakan ini tentang keyakinan kelas. Biasanya kita hanya memberikan aturan kelas, bukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semua, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kalau peraturan kan lebih enak, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Itu lebih enak mengontrolnya. Kenapa harus dibuat keyakinan kelas? Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah Bapak Ibu di dalam hati menjawab untuk keselamatan atau supaya tidak ditilang polisi? Itu jawaban ada di Bapak Ibu masing-masing. Untuk yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan atau pada saat Zoom meeting ini, kenapa harus tepat waktu? Mungkin ada yang menjawab nanti tidak dimarahin Pak Bambang, mungkin ada yang seperti itu. Ada yang mungkin memang disiplin harus datang tepat waktu. Jawaban ada pada diri Bapak Ibu semua. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu pandemi, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Yang pertama, mungkin ada yang menjawab untuk kesehatan, supaya tidak sakit. Atau yang kedua, mungkin dijawab nanti kalau ditangkap Satgas COVID, nanti malah dikarantina. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dan jawabannya tergantung pada nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu yakini. Jadi ketika Bapak Ibu menjawab keselamatan, untuk disiplin, untuk kesehatan, itu artinya Bapak Ibu sudah memiliki nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ada dalam Bapak Ibu ini akan menimbulkan keyakinan diri. Dan ini menjadi motivasi dari dalam. Jadi motivasi ini timbul atau ada itu dari dalam, motivasi intrinsik. Dan ini lebih menggerakkan Bapak Ibu semua dan saya untuk melakukan ini dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tanpa alasan apapun. Karena takut ditilang, takut dimarahi, takut diberi treatment apa. Jadi motivasi intrinsik ini sangat penting untuk melakukan keyakinan yang ada pada diri masing-masing. Next, Pak Eko. Untuk selanjutnya, di setiap sekolah ataupun di setiap yang lebih kecil di kelas yang Bapak Guru semua ampuh, itu pasti ada aturan, baik aturan itu yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Jadi peraturan-peraturan kelas itu akan menjadi dasar kita sebagai pengelola kelas itu akan membuat keyakinan kelas bersama murid. Artinya kalau peraturan itu mungkin hanya searah, tapi kalau keyakinan kelas ini kita membuat bersama-sama dengan murid. Artinya murid setuju tidak dengan ini. Murid yakin tidak ini akan memberi kebaikan untuk mereka. Jadi ini akan ditampilkan atau akan muncul keyakinan kelas jika memang menjadi keyakinan yang disetujui di kelas itu. Ketika sudah ada keyakinan kelas, lingkungan yang ada di kelas itu ataupun di sekolah pada skala yang lebih besar, itu akan menjadi lingkungan positif untuk menemukan budaya positif yang ada di lingkungan kelas maupun sekolah tersebut. Eko, bisa next. Untuk selanjutnya bisa dilihat di layar, ini ada dua kesepakatan kelas. Yang pertama yang dasarnya hijau, itu datang itu pengucapan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib, dan kesepakatan yang dasarnya biru ini, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami, murid yang semangat belajar. Kami, murid yang peduli dengan teman-teman. Saya mohon volunteer atau sukarelawan dari Bapak Ibu guru peserta Zoom pagi ini, yang mana yang menurut Bapak Ibu merupakan keyakinan kelas. Mungkin Bu Ira bisa membantu Bu Ira. Yang mana yang menurut Bu Ira ini adalah keyakinan kelas? Kami peduli dengan teman-teman.
Terima kasih. Berarti Bu Ira memilih yang kesepakatan kelas yang ada dasarnya putih. Kenapa putih. Bu Ira Ya, memilih yang ini? putih. Kalau kami peduli dengan teman-teman itu, ketika kadang kan anak itu ada yang up and down dalam semangat belajarnya ya. Ketika ada kepedulian itu temannya bisa saling support. Oh, ya. Terima kasih Bu Ira. Mungkin ada teman yang lain yang bersedia menyampaikan pendapatnya. Pak Kandirin, silakan Pak Kandirin. Pak Kandirin. Baik Bu Yani, ya. Yang kiri apa yang kanan ya? Kalau mungkin ini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Pak Kandirin memang penyayang ya. Pak Kandirin memilih. Iya. Perhatian, penyayang. Memilih. Ya, number one. Kami murid dan guru yang saling menyayangi. Ya, terima kasih Pak Kandirin. Jadi Bu Ira dan Pak Kandirin sama-sama memilih kesepakatan yang ada di sebelah kanan layar Bapak Ibu semua, yaitu yang beralas berbackground putih. Jadi kesepakatan kelas ini disepakati oleh guru dan murid dan memiliki nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan yang ada di sini saling menyayangi, kami dan murid yang saling menyayangi. Dan selanjutnya kami murid yang semangat. Jadi nilai kebajikan semangat dalam belajar. Yang ketiga peduli. Jadi ketiga kesepakatan kelas yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu semua adalah keyakinan kelas, karena ada nilai kebajikan di situ dan disusun oleh murid dan guru tanpa paksaan. Next Pak Eko. Untuk selanjutnya ini hanya untuk pengayaan. Jadi pendalaman keyakinan kelas itu bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama tabel T dan yang kedua adalah tabel Y. Ini kan ada bentuk yang Y, ada bentuk yang T. Yang sebelah kanan yang biru itu T, yang ada di tengah ini tabel Y. Jadi ini caranya, misalnya Bapak Ibu akan membuat keyakinan kelas hormat. Yang masuk dalam hormat ini bagaimana kita mendalami keyakinan kelas yang ada. Kalau menggunakan tabel Y, kalau hormat itu dia terdengar next Pak Eko slide-nya, maaf. Kalau yang untuk tabel Y, kalau kita menghormati itu dia akan mengucapkan, yuk saya bantu. Misalnya ada siswa Bapak Ibu semua yang mengatakan yuk saya bantu, itu menunjukkan bahwa dia menunjukkan nilai kebajikan hormat dengan mengatakan yuk saya bantu, karena artinya dia menghormati teman yang memiliki masalah atau peduli juga. Jadi setelah mendengar perkataan dari anak tersebut, perilaku yang dapat kita rasakan yaitu anak tersebut akan tersenyum ramah, karena dia hormat, dia respect dengan orang lain, dia akan tersenyum ramah. Yang terlihat, dia akan berempati dengan perasaan orang lain, temannya atau gurunya. Kalau menggunakan tabel T, ini ada yang di sebelah kolom tabel yang di sebelah kanan. Yaitu misalnya anak yang hormat itu akan datang tepat waktu, akan terlihat datang tepat waktu, karena dia menghormati waktu, menghormati teman dan guru yang akan memulai pelajaran. Dia tidak akan hadir terlambat, tidak tampak seperti hadir terlambat. Jadi ini hanya cara untuk mendalaman pendalaman keyakinan kelas. Guru bisa menggunakan cara yang lain, tidak harus seperti ini. Ini hanya akan membantu melakukan pendalaman dalam keyakinan kelas. Baik, slide-nya bisa selanjutnya. Untuk peraturan yang ada di kelas, kita kan kenapa tadi tidak peraturan saja sih, kenapa harus ada keyakinan kelas? Kalau peraturan itu kaku, seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, dilarang ini, dilarang siswa hanya mendapatkan instruksi satu arah. Tapi ketika dibuat keyakinan kelas, mereka akan tahu mengapa harus mengembalikan buku ke tempatnya.
nilai kebajikan apa yang akan mereka praktekkan atau apa yang mereka yakini, tanggung jawab misalnya. Kalau tidak mengganggu orang lain, mengganggu guru ataupun mengganggu teman, itu berarti apa? Menghormati orang lain. Misalnya tidak menggunakan narkoba, dilarang menggunakan narkoba, peraturannya seperti itu. Tapi ketika mereka sudah yakin bahwa tidak menggunakan narkoba itu karena untuk kesehatan mereka sendiri, untuk diri mereka sendiri, ketika keyakinan itu ada di dalam diri mereka, mereka ada atau tidak ada sanksi pun mereka tetap tidak akan menggunakan narkoba. Next Pak Eko. Ini saya sekedar berbagi pengalaman pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya. Jadi pertama-tama saya sebagai guru menyampaikan makna keyakinan kelas. Siswa memahami dulu keyakinan kelas seperti apa yang ingin mereka buat di kelas. Artinya mereka memimpikan kelas seperti apa. Sebelumnya saya bertanya, sebenarnya kalian itu ingin kelasnya seperti apa? Jadi ketika mereka ingin ini, ingin itu, Bu. Nah, ketika mereka sudah memimpikan bentuk kelas seperti apa, pasti mereka akan membuat aturan apa yang akan dilaksanakan di kelas itu. Jadi setelah mereka memahami makna keyakinan kelas, selanjutnya mereka akan berkelompok. Mereka akan berkelompok menuliskan aturan apa yang akan mereka dilakukan. Jadi masing-masing anak dalam kelompok menuliskan aturan yang mereka inginkan supaya kelas impiannya dapat terwujud. Jadi anak-anak masing-masing anak dalam kelompok menuliskan aturan yang akan membentuk kelas impian di kelasnya masing-masing. Next, Pak Eko. Nah, setelah mereka bekerja dalam kelompok, berkolaborasi dalam kelompok, mereka kemudian menyampaikan keyakinan atau aturan-aturan yang ada di kelompok mereka yang mereka susun tadi di kelas. Artinya di skop yang lebih luas lagi. Setelah dalam kelompok, mereka kemudian menyampaikan di dalam kelas supaya teman-teman satu kelas akan mengetahui apa usul atau aturan yang ada dalam kelompok mereka. Next. Setelah mereka menyampaikan, mereka akan mengelompokkan aturan-aturan tadi berdasarkan nilai kebajikan yang mereka inginkan ada di kelas itu. Kalau di kelas ini kebetulan 10 APHP 2, kelasnya wali kelasnya BTS, jadi mereka ingin adanya toleransi, terus keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dari semua aturan yang sudah mereka tampilkan itu dikelompokkan. Setiap aturan ini masuk kemana? Setiap anak dalam kelompok mewakili kelompoknya mengelompokkan aturan-aturan yang sudah diusul dalam keyakinan yang ada, nilai-nilai kebajikan yang ada di sini. Jadi ditempelkan atau dipindah sesuai dengan kelompoknya. Next, Pak Eka. Nah, setelah kemarin dikelompokkan, mereka menemukan nilai kebajikan atau peraturan yang ingin dituju, akhirnya mereka membuat keyakinan kelas. Kalau di kelas 10 APHP 2 pada saat mapel saya itu, mereka membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berbicara dengan teman dan guru menggunakan bahasa yang santun. Mengapa mereka memilih ini? Sisi yang sudah kami lakukan di kelas, mereka mengatakan bahwa beberapa anak itu memanggil atau berbicara itu dengan kata-kata yang tidak sopan, atau bahkan misuh kalau dengan temannya. Jadi secara refleks mereka akan merasa sakit hati ya tidak bicara. Atau kadang kalau yang laki-laki itu kadang katanya memanggil temannya dengan nama bapaknya, atau memanggil temannya dengan nama binatang. Jadi panggil apa gitu. Jadi mereka tidak mau itu terjadi. Kelas impian mereka bukan seperti itu. Jadi mereka membuat keyakinan kelas seperti ini. Terus yang kedua, tidak melakukan perundungan. Perundungan ini tidak terlihat tapi menyakitkan. Jadi mereka merasa tidak perlu ada perundungan di kelas. Misalnya perundungan itu hanya kecil, misalnya hanya
mengejek teman yang maju, misalnya tidak jelas atau yang grogi maju, itu juga mereka merasa itu sebuah perlindungan. Yang kedua, memulai pelajaran dengan berdoa bersama. Mereka meyakini bahwa semua hal yang dilakukan harus diawali dengan doa. Jadi ini adalah nilai kebajikan yang baik yang mereka buat dalam keyakinan kelas. Yang ketiga, mendengarkan teman dan guru yang sedang berbicara. Jadi biasanya kalau satu ngomong semua, akhirnya tidak ada yang mendengarkan. Dan mereka ternyata terganggu dengan hal seperti itu. Akhirnya mereka membuat keyakinan kelas, siapapun, teman atau guru yang sedang berbicara harus didengarkan. Dan yang kedua, tidak memegang HP selama pembelajaran. Karena mereka sadar ketika temannya memegang HP saat pembelajaran, ketika tidak ada fungsi HP itu dalam pembelajaran, mereka merasa temannya itu tidak akan fokus dalam belajar maupun saat diajak bicara. Jadi ini membuat aturan saling menghormati di sini. Yang selanjutnya, menjaga kebersihan kelas dengan melepas sepatu. Kesepakatan kelas melepas sepatu ini juga diputuskan dengan alat karena sebagian besar juga tidak mau melepas sepatu. Tapi ini namanya keyakinan kelas, artinya semua dibicarakan bersama, diyakini adalah nilai yang baik. Akhirnya mereka sepakat untuk di kelas sepatu dan tiket sesuai jadwal. Dan yang terakhir, untuk menghindari siswa yang keluar tanpa izin, itu mereka membuat kesepakatan seperti ini. Karena biasanya itu karena kelasnya ini di belakang, biasanya itu kalau lapar atau haus itu langsung nyebrang ke jalan belakang. Jadi mereka merasa perlu adanya aturan ini untuk membuat kelas impian mereka. Ini sharing dari saya untuk materi keyakinan kelas. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Baik, terima kasih Bu Lucia Yeni Mulyaning Tias STPMPD yang sudah menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, saya teringat kemarin itu ngobrol dengan Pak Nawir gitu, dan saya sedang melihat video-video tentang proses keyakinan kelas. Pak Nawir nanya tentang kesepakatan, terus kemudian ada kesempatan juga sekaligus saya sharing gitu kan dengan dia dan beberapa guru yang lain yang ada di ruangan kami. Jadi memang yang namanya kesepakatan atau keyakinan itu terasa akan lebih nyaman dibandingkan dengan tata tertib hukuman ataupun konsekuensi gitu kan, yang nanti mungkin akan jauh lebih dibahas juga oleh Pak Tri Harsono gitu. Jadi masalah hukuman kemudian konsekuensi dan sebagainya itu rata-rata memang bisa menertibkan anak, iya, mendisiplinkan anak, iya, bisa. Tetapi sifatnya itu hanya sementara. Karena setelah gurunya pergi, setelah yang membuat peraturan atau yang mendisiplinkan itu pergi, maka dia akan melakukannya lagi. Jadi percuma saja. Nah, sehingga kita perlu untuk memberikan semacam membangkitkan motivasi internal atau motivasi intrinsik bahwa berdasarkan keyakinan yang kita sepakati. Jadi saya berangkat ke sekolah sebelum jam 7 itu karena apa? Karena takut dimarahi Pak Bambang, atau karena takut supaya kalau dipotong TPP saya, atau memang itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Nah, itu yang perlu kita kaji dan perlu kita tanyakan dan jawab dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau kita melakukan sebuah kebajikan, sebuah kebaikan, itu karena apa? Apakah karena kita malu ditegur, ataukah kita supaya bisa dipuji, ataukah karena kita biar diberikan penghargaan, atau memang dari dalam diri kita pengen menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin. Nah, ketika jawaban panjenengan sudah yang terakhir tadi, maka itu sudah menjadi level yang tertinggi dari nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Nah, dalam rangka untuk membangun itu, makanya kegiatan sosialisasi ini kita adakan, Bapak Ibu, bukan berarti kok karena banyaknya pelanggaran boten, tetapi justru supaya untuk memperkuat kita semakin baik dan semakin baik ke depannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas Bu Lucia Yeni atas materinya, dan jika masih ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu bisa tuliskan dulu, nanti di sesi tanya jawab akan bisa disampaikan. Waktu tempat selanjutnya akan kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Tri Harsono SPD yang akan menyampaikan pembahasan mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kita akan mempelajari tentang setiap manusia itu melakukan perilaku ada alasannya, begitu ya Pak Tri. Jadi ada alasan, setiap orang itu melakukan sesuatu pasti ada alasan. Kenapa saya minum? Karena saya haus. Kenapa saya makan? Karena saya
lapar. Kenapa saya ke sekolah? Karena saya harus membutuhkan pendidikan. Kenapa saya bekerja? Karena saya harus menghidupi anak dan istri saya. Jadi semua ada alasannya. Nah, ini akan dibahas lebih jauh tentang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dengan demikian, kita bisa memahami ketika siswa melakukan pelanggaran, siswa melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta memarahi dan menghukum, karena kita sudah memahami bahwa ternyata dia melakukan itu ternyata dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sehingga yang terbaik adalah bagaimana mencari solusi secara kolaboratif bersama siswa untuk mencari alternatif pemenuhan kebutuhan dasar dia tanpa harus melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Demikian waktu dan tempat, kami persilakan kepada Pak Tri. Kita mulai mungkin karena berhubungan dengan waktu yang singkat sampai jam 10.30, mungkin butuh waktu yang sedikit saja. Saya minta perhatian dari Bapak Ibu untuk kita melanjutkan eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya di sini seperti yang dikatakan tadi Pak Eko Budi Purnawan, di sini kita harus tahu tindakan yang melatar belakangi siswa melakukan tindakan yang mungkin tidak disiplin dan yang lain itu ada kenapa dan yang lainnya seperti itu. Jadi di sini menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru dan menganalisis dampaknya dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Selanjutnya, langsung saja, ini ada pertanyaan pemantik dulu. Mungkin Pak Number One, Pak Kandirin bisa membantu saya untuk membacakan? Oke, siap. Oke. Itu ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ada menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, terima kasih Pak Kadirin sudah membantu saya. Terima kasih. Nah, ini dari Bapak Ibu juga bisa menuliskan jawaban jenengan, menurut jenengan seperti apa, kenapa si Doni ini melakukannya, menurut Anda itu kira-kira alasannya apa? Mungkin sekedar mungkin sedikit pemanasan buat jenengan. Mungkin bisa menuliskan di kolom chat dulu. Si alasannya Doni itu kenapa toh? Cukup 1 atau 2 kata saja nggak apa-apa. Sebelum kita mengajak ke materi yang selanjutnya. Sedikit menyela Pak Tri, itu Ya. Saya sudah memposting link untuk daftar hadir di kolom chat. Monggo Bapak Ibu bisa mengisi. Terima kasih. Monggo lanjut Pak Tri. Iya, Pak Eko, terima kasih. Doni gabut, oke. Siap. Maybe si Doni pingin. Oke. Bu Vina terima kasih. Bu Lili juga terima kasih. Ada yang lain mungkin? Selain Bu Vina sama Bu Lili mungkin. Selain tadi gabut. Lapar, Bu Devita terima kasih. Bu Ira tidak dibekali. Lapar sama. Yeah. Oke, hampir sama jadi pendapat dari beberapa teman semuanya, rata-rata hampir sama. Mungkin saya tidak bisa membacakan satu persatu, nanti kelamaan. Terima kasih atas partisipasinya sudah memulai dari kolom chat tadi. Mungkin selanjutnya saja ini untuk sekedar pemantik saja. Kita selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu ada apa-apa toh sebenarnya toh? Ada yang tahu mungkin, yang mau berpendapat mungkin? Makan, oke. Terima kasih Pak Dasi. Makan, yang penting warak ke Pak Dasi. Sehat, Bang. Oke, Wahyu Anggoro sehat, oke. Jangan curhat Pak Anggoro. Sehat nomor 1 Pak Anggoro. Iya betul, dia curhat Bu. Oke, sehat, makan, apalagi mungkin
Kira-kira Pak Anggoro apa butuh kasih sayang apa enggak, Pak Anggoro? Iya, dia butuh belayan, Pak. Oh, butuh belayan. Oke. Butuh fulus Pak Tri, butuh fulus. Oke, butuh fulus daripada kasih sayang ya Pak Angga. Benar sekali. Ora. Oke, ini lama-lama ini nanti curhat semuanya ini nanti. Kita lanjut saja. Oke, ada beberapa kebutuhan dasar manusia di sini. Pak Anggoro bisa membacakan? Ada apa-apa Pak Anggoro? Nembe nyetir Mas. Nyetir kita aja. Oke, yang lain Pak Dasi kalau itu Pak Dasi, minta tolong. Gimana, Pak? Minta tolong itu kebutuhan dasar manusia itu ada apa-apa? Ada kasih sayang, Pak. Dari Oke. orang yang terkait. Iya, kasih sayang. Selanjutnya apa? Mendesah sih. Ayo, kasih saya ke serang aja deh. Pengen aku dengar. Aduh, Bu Ani, ayo Bu Ani. Itu healing, Pak. Oke, butuh healing. Apalagi Pak Dasi selain kasih sayang? Kebebasan toh, Pak, jelas. Kebebasan, freedom. Oke, apalagi? Apa? Kekuatan Ada yang super. Kekuatan super kayak Pak Ulum. Kekuatan super, penguasaan. Oke, ada lagi. Ada di situ ada 5, Pak Dasi. Apalagi Pak Dasi? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Oke. Dapat hadiah, Pak Tri? Iya. Terus yang terakhir apa Pak Dasi? Yang belum? Dapat ke Alphard. Yang terakhir apa Pak Desi? Yang terakhir di situ? Kasih sayang dan Al-Fatihah. diterima. Silakan ambil sepeda kalau gitu. Iya, Pak. Oke, di situ ada 5 ya Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia dari kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Kita mungkin bisa bahas satu-satu. Mungkin yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Di sini maksudnya saya jelaskan saja untuk mempersingkat waktu. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, seperti Pak Angga tadi katakan, rumah dan makanan, seperti Pak Dasi tadi juga mengatakan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Sesuai yang jenengan tadi tuliskan di kolom chat, sesuai dengan kasusnya Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar, mungkin tadi yang ada beberapa teman yang menuliskan, dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi semua tindakan yang dilakukan mungkin siswa-siswa itu mesti ada alasannya, ada yang melatar belakanginya. Jadi kita tidak bisa langsung mengejudge dan yang lainnya tidak bisa. Jadi kita memang benar-benar harus bisa pendekatan dengan murid, gimana kita sebenarnya kita tahu apa yang melatar belakangi dari tindakan murid tersebut, gitu. Kita lanjut lagi ke kebutuhan dasar yang lainnya. Kebutuhan, ini yang disukai Pak Dasi, kasih sayang dan rasa diterima. Asyuk, Pak Eko. Iya, oke, terima kasih Pak Dasi. Masuk Pak Tri, masuk Pak Eko. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, maksudnya Pak Dasi. Bukan kasih sayang yang tanda kutip ini Pak Dasi. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah, bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting dan suka bekerja dalam kelompok juga. Ini yang dimaksudkan, mungkin yang dikatakan Pak Babang tadi, mungkin kita bisa menjadi posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita bisa ada rasa kasih sayang, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Jadi anak tidak akan melonjak dan yang lainnya seperti itu.
Nah, sedangkan dalam kasus yang tadi, yang Doni, alasannya mengambil bekal dari temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikannya dia. Dan ketika temannya melapor tindakannya kepada guru, gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya juga memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Atau dengan kata lain, ini si Doni mungkin caper mungkin, yang melatar belakangi merampas bekal dari temannya seperti itu. Sementara dua tadi kebutuhan dasar bertahan hidup sama kasih sayang cukup jelas ya Bapak Ibu. Jelas Pak Tri. Terima kasih Bu Ina. Gimana Bu Anit? Kebutuhan dasarnya apa ini Bu Anit? Sinyalnya selundup Pak, maaf. Oke, nggak apa-apa Bu Anit. Oke, kita lanjutkan lagi. 3 kebutuhan dasar manusia lagi. Yang selanjutnya penguasaan. Ada yang bisa membantu untuk membacakan? Tidak ada, saya saja berarti. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, dan dalam kasus Doni tadi, dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut, dia akan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi seolah-olah dia itu memang seperti Pak Kandirin bilang biasanya number one. Nah, dia ingin menjadi yang nomor 1 terus. Nah, jadi itu sebagai pemenuhan kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Itu seperti itu yang kita kaitkan ke kasus Doni yang tadi, yang sudah jenengan tadi tulis jawabannya di kolom chat. Selanjutnya kebebasan. Di sini freedom. Setiap orang saya yakin mempunyai kebutuhan dasar manusia untuk bebas, tidak terkekang dan yang lainnya. Di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Sesuai yang tadi dikaitkan dengan kasus yang di atas tadi, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Mungkin kayak Pak Darsi dikasih bekal telur dadar terus, mungkin seperti itu. Jadi pengen pecel atau yang lainnya, karena ibunya selalu membawakan hal yang sama. Dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi dia ingin memilih mencoba yang lain, gitu. Selanjutnya yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Di sini fun, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Sangat menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mungkin seperti Pak Angga bilang waktu dulu, jadilah guru yang mempesona. Jadi kita mengajar mungkin kalau kita mempesona kepada murid-murid kita dan yang lainnya, itu jadi anak-anak lebih gampang, lebih nyaman dengan lingkungan belajar yang kita buat, seperti itu yang Pak Angga katakan dulu. Dalam kasus Doni, ia melakukan karena
iseng saja atau mungkin menikmati ekspresi ya sekedar mencari kesenangan saja itu tadi. Karena dia berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Sebelum saya lanjut ke dunia berkualitas, semua orang itu akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Itu baik itu cara dengan positif maupun yang negatif. Jadi seorang murid tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan akan penguasaannya tidak terpenuhi di sekolah. Jadi mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya yang lain seperti penguasaan atau mungkin mengatur orang lain di lapangan atau mungkin menyakiti mereka secara fisik. Jadi kita mungkin sebagai guru dapat melibatkan dalam kegiatan memberi peluang murid untuk membuat pencapaian yang berarti. Maksudnya dalam arti seperti ini. Jadi seseorang tidak merasa diterima oleh teman-temannya ataupun kebutuhannya akan kasih sayang atau mungkin kebutuhan yang lain itu tidak terpenuhi. Kita bisa melakukan pendekatan seperti apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Jadi kita konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya anak-anak saja yang saya jadikan sebagai contoh, tapi juga bisa bagi manusia dewasa. Maksudnya bisa kita lihat dari karakteristik anak-anak tadi. Jadi kita mungkin memang harus memiliki memiliki beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan anak-anak tersebut gitu. Itu menurut saya. Mungkin nanti ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya untuk yang kebutuhan dasar manusia. Sekarang yang kita berlanjut ke dunia berkualitas. Kalau mungkin dunia berkualitas ini mungkin sedikit abstrak karena ini sekedar mungkin tempat khusus dalam pikiran jenengan. Gimana jenengan nanti itu mempunyai gambaran-gambaran hal-hal yang positif yang bisa membuat mungkin perasaan atau pikiran jenengan itu menjadi lebih baik. Jadi dunia berkualitas antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Jadi kalau seandainya memang kita bisa meletakkan kita sebagai individu yang positif, jadi kita akan menghargai nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan. Mungkin tadi dari kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Eko sudah dikasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri atas paparannya Bapak Ibu. Jadi ternyata kita sekarang sudah memahami bahwa ternyata memang manusia itu dalam melakukan tindakan selalu pasti akan ada alasannya. Tidak mungkin kita melakukan tindakan nggak punya alasan. Tadi alasannya macam-macam, gabut pun termasuk alasan ya Bu Ira ya. Tadi siapa yang lulus gabut? Iya, betul. Dia ada Pak Eko gabut. Bu Vina kalau nggak salah. Bu Vina tadi. Jadi alasan. Jadi artinya kalau kita bisa memahami alasannya, maka kita bisa memahami. Oh, hilang. Wah, wes. Dah. Ya. Sebentar. Ojo main di sini. Nah, ini. Ya ini. Bapak Ibu, kalau dari tadi kita menyimak materi dari para penyaji, dari paparan-paparan yang luar biasa saat ini, untuk kemudian juga tidak bosan, kita akan melihat video. Kita akan bicara mempelajari tentang 5 posisi kontrol. Tadi Pak Bambang pada saat pembukaan, saya masih ingat sekali Pak Bambang menyampaikan bahwa guru biasanya memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau,
yang ketiga sebagai teman, teman dulu, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, kemudian manajer. Karena urutannya ini nggak boleh dibolak-balik Bapak Ibu, karena ini ada urutan hierarkinya. Dan yang paling tinggi levelnya dan yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini contoh-contohnya seperti apa sih? Kapan kita menjadi penghukum, kapan kita menjadi pembuat merasa bersalah, kapan kita menjadi pemantau, teman, dan juga menjadi manajer. Kita akan saksikan dalam video singkat berikut ini yang akan kami putarkan buat Bapak Ibu, dan nanti efek-efeknya apa saja. Mari kita saksikan bareng-bareng. Salam bahagia Ibu dan Suaranya Bapak guru terdengar nggak, hebat. Bapak Ibu? Dalam penerapan disiplin Dengar. positif restitusi, Dengar. salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol, posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri
merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu.
Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah menyaksikan dan menyimak video dari awal sampai akhir ya, dengan aktor utama yang bernama Naren. Ya. Ya, terima kasih Bu Esti. Jadi sudah bisa kita simpulkan sebenarnya tidak perlu terlalu banyak kami ceritakan dan kami jelaskan secara teoritis supaya Ibu sudah bisa menyimpulkan bahwa posisi kontrol yang memang diidamkan dan paling ideal oleh seorang guru adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi sebagai manajer kita bisa memberikan solusi dan komunikasi kepada murid untuk menyelesaikan kesalahannya sendiri. Baik Bapak Ibu, ini akan saya lanjutkan. Nah ini tadi sudah ada semua di dalam video tadi Bapak Ibu. Jadi ada 2 buah posisi kontrol yang itu akan masuk dalam kelompok identitas gagal. Artinya ketika kita menjalankan 2 posisi kontrol ini, yaitu sebagai guru sebagai seorang penghukum dan guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu akan menciptakan identitas gagal bagi siswa atau bagi murid. Karena dia akan merasa rendah hati. Dia akan cenderung mengulangi kesalahannya ketika yang menghukum itu sudah tidak ada. Nah ini akan menjadi mendisiplinkan tapi hanya dalam waktu jangka pendek dan itu tidak akan merubah karakter dan tidak memerdekakan murid. Nah Bapak Ibu, yang dalam kelompok identitas berhasil atau sukses itu adalah pada posisi kontrol teman, pemantau maupun manajer. Tetapi dalam posisi teman dan pemantau, tetap saja di sini untuk bisa kita hindari sebaik mungkin. Karena apa? Karena murid akan merasa lemah, tidak mandiri, tergantung dan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi alasan dia melakukan kedisiplinan itu bukan karena dari dirinya sendiri yang pengen menjadi anak baik, tetapi karena supaya tidak dimarahi, supaya mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan, dan sebagainya. Sehingga ini perlu kita hindari supaya tidak menimbulkan hal-hal yang demikian kepada murid. Nah Bapak Ibu, di posisi manajer, ketika kita memiliki posisi sebagai manajer, maka itu akan memampukan murid untuk mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan singkat pemantik kepada murid,
kemudian tentang apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian apa yang kita lakukan itu hasilnya akan menguatkan pribadi. Dan kalau kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid akan melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, dan murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia diberikan kesempatan untuk mencari sendiri secara solusi dan alternatif secara mandiri. Kita berikan kesempatan dia untuk berpikir, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi semua ini. Solusimu seperti apa? Jadi sudah tahu kalau dia salah, saya ulangi lagi seperti tadi, tidak perlu kita salah-salahkan kembali. Karena sebenarnya kita percaya bahwa dia itu sudah tahu kalau kita melakukan kesalahan. Kita hanya perlu menstabilkan identitasnya saja, memvalidasi kesalahannya, dan memperkuat keyakinan. Akan kita bahas nanti langkah-langkah itu dalam segitiga restitusi materi setelah ini. Lanjut. Baik. Sebentar. Oh, betul. Baik, ini Bapak Ibu, saya mohon misalkan tolong Bapak Ibu bisa gantian menjawab, bisa dengan open mic langsung aja. Kalau pertanyaannya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang menyatakan? Contohnya ini ya, jadi orang yang membuat orang yang merasa bersalah, itu kan? Nah, itu contoh. Kemudian yang kedua sekarang, coba Bapak Ibu bisa open mic kemudian menjawab. Kalau guru mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu berarti kita melaksanakan posisi kontrol sebagai apa? Penghukum. Gimana Bu Ira? Penghukum. Penghukum ya. Oke, yang lain? Coba kita buktikan jawabannya apa? Betul Bu Ira, 100 buat Bu Ira. Yang berikutnya, kalau kita berkata, ayolah, lakukan demi ibu bapak. Tolong, lakukanlah demi ibu bapak. Demi ibu atau demi bapak. Itu berarti kita melaksanakan kontrol sebagai apa? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Nah, ternyata jawabannya teman. Salah. Karena berani salah itu belajar. Berani bersalah itu bagian dari pembelajaran. Jadi jangan pernah takut salah, Wira. Yang penting adalah tidak memperbaiki mengulangi kesalahan sampai berkali-kali, tapi tahu kalau salah harus memperbaiki diri. Begitu seperti yang dikatakan oleh Haji Roma Irama dalam lagunya Kehilangan Tongkat. Lanjutkan lagi, yaitu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Maka itu yang akan mengatakan itu posisi kontrol sebagai apa? Manajer. Ada jawaban yang lain? Apakah kamu, artinya ini kita memberikan apa? Kalau stiker bintang itu, memberikan penghargaan. Kita mengiming-imingi sesuatu. Melakukan pendisiplinan itu dengan adanya reward dan adanya penghargaan. Ya, berarti kita mengalami posisi sebagai apa ini? Manajer. Manajer kah? Tenong, pemantau. Pemantau. Bapak Ibu, nanti akan tahu bahwa cirinya manajer seperti apa, nanti panjenengan akan tahu. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai apa? Manajer. Lanjut, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai apa? Pemantau. Membuat orang yang bersalah. Penghukum. Nah, ini ya. Kita melabeli anak, kita tidak boleh memberikan label atau judgement pada anak. Yang boleh kita labeli hanya adon-adon coro produksi APHP. Itu yang boleh dilabeli. Siap. Nah, kalau anak tidak boleh kita labeli ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah kata-kata label, Bapak Ibu. Jadi artinya memang tidak ada orang lain selain dia yang paling terakhir. Itu kan sangat menyakitkan ya. Cap berarti ya Pak? Nah, berarti dicap. Ini udah sayang. Kali loh. Sudah. Ini kita menghindari hal-hal. Ini gimana sayang? Jadi cirinya apa Bapak Ibu? Cirinya adalah bahwa sebagai manajer itu cirinya apa? Cirinya kita bukan pemantau, bukan teman, bukan penghukum dan sebagainya. Tetapi cirinya kita adalah memberikan kesempatan alternatif kepada murid atau kepada siswa untuk bisa menyelesaikan. Lihat pertanyaannya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Artinya kita memberikan kesempatan untuk berpikir, menemukan sendiri solusi yang bisa dia dapatkan dari menyelesaikan masalah ini. Solusinya apa yang dia berikan gitu. Nah, kalau nanti kira-kira solusinya masuk akal dan bisa kita dukung, mari kita dukung dan kita laksanakan. Tapi kalau mungkin dia memberikan solusi yang mungkin kurang tepat, kita bisa mengarahkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang lainnya. Mungkin ada alternatif lain selain itu, seperti itu. Oke. Lanjut Bapak Ibu.
kita sampai pada segitiga restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Tadi di depan oleh Bu Nin sudah disampaikan, ini akan saya perdalam lagi. Dayan Gosen menyatakan bahwa restitusi adalah metode untuk menyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan dan bukan pada masalahnya. Ini paling penting Bapak Ibu. Nggak penting masalahnya apa. Yang penting adalah solusi atau pemecahan masalahnya yang bisa dilakukan. Inilah yang menjadi titik berat dalam restitusinya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Jadi ada beberapa kata kunci Bapak Ibu di sini yang saya kasih warna-warna itu, yaitu model disiplin di sekolah, solusi untuk pemecahan masalah, langkah yang tepat dalam pemecahan. Itu adalah yang menjadi ciri khas dari sebuah restitusi. Yang itu akan kita terapkan di sekolah secara umum dan khususnya di SMK Negeri 1 Pakissaji. Nah, Bapak Ibu, ada 6 landasan filosofi untuk melaksanakan restitusi. Yaitu yang pertama, landasan itu adalah kesalahan itu adalah hal normal. Semua manusia bisa berbuat salah setiap harinya, termasuk kita, guru. Jangankan murid, guru aja tiap hari salah. Gitu. Ini normal. Dan yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah. Nggak perlu ditunjuk-tunjukin, nggak perlu disalah-salahin lagi. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik, membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus hanya pada kesalahan. Ya kan? Yang keempat, proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena dia sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahannya. Proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya, merasa dihargai, dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri dan juga orang lain. Individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dia pun akan melakukan proses restitusi pada orang sekitarnya. Jadi kalau kita melakukan itu kepada murid, maka bisa diyakinkan bahwa murid pun akan melakukan hal yang sama kepada teman-temannya. Sehingga kalau apapun yang kita perbuat kepada murid, sebenarnya itu adalah teladan Bapak Ibu. Kalau kita suka dalam kurung, mohon maaf, ini kata-kata pakai kata bahasa Jepara ya, misuh-misuh kepada murid, maka murid pun akan tiru-tiru, misuhi koncone. Kalau kita memberikan kata-kata penguatan dan positif kepada murid, maka murid pun akan pasti meniru, memberikan kata-kata positif kepada temannya. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari landasan filosofis restitusi. Lanjut Bapak Ibu, 3 langkah utama dalam restitusi adalah yang pertama, ciptakan suasana yang positif. Yang kedua, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Yang ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi yang terbaik. Jadi suasana yang positif itu seperti apa? Kalau murid aja dipanggilnya masih sudah dengan kata-kata teriak seperti tadi, Naren, itu nggak mungkin membuat suasana positif, gitu kan? Dan kalau mau membuat suasana positif, manggilnya jangan Naren, jangan begitu. Naren, kamu mau kemana? Yuk, ikut Bapak dulu yuk. Itu mungkin agak lebih slow down gitu kan, dibandingkan dengan Naren, kesini kamu. Nah, artinya itu sudah tidak menciptakan suasana positif. Maka dalam hatinya dia berpikir, aduh aku mau diapain ini. Udah nggak nyaman kan. Jadi kalau dia nggak nyaman, maka dia kalau diajak ngomong pasti nggak nyambung. Orang yang nggak nyaman, kalau diajak ngomong, disuruh cerita, pasti akan ngelantur deh. Ya, tapi kalau dibuat suasananya menjadi nyaman dulu, kemudian menjadi rileks dulu, kemudian dia disuruh curhat, pasti dia curhatnya bisa benar. Dan itu bisa ngomong lebih baik. Itu secara psikologis seperti itu, Bapak Ibu. Next. Nah, ada yang kita kenal tadi yang sudah saya singgung, ada 3 langkah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama yang kita lakukan dalam restitusi untuk memperbaiki kesalahan anak adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi dalam rangka menstabilkan identitas ini, kita bisa memberikan pertanyaan kepada anak. Salah satu contohnya adalah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Artinya kalau kita mengatakan kalimat-kalimat ini, itu artinya kita membombong, dalam bahasa Jawanya membombong anak. Bombong, ora kowe tok lek sing salah lek. Jadi mula sing liyane ya salah. Wis tenang, enggak usah terlalu galau. Nah, kita bantu aja solusinya gimana. Nah, dalam bahasa Jawa seperti itu. Gitu. Yang kedua, kita melakukan validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Kita bisa mengatakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita menanyakan alasannya apa.
Lalu alternatifnya apa? Karena setiap perbuatan berdasarkan pada kebutuhan, berdasarkan pada ada alasannya. Alasannya pasti ada apa? Pemenuhan kebutuhan, entah itu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan cinta kasih sayang, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, ya, dan sebagainya. Nah, itu kita perlu validasi dulu. Kebutuhan apa sih sebenarnya yang sedang dia ingin puaskan gitu kan. Kemudian yang terakhir kita akan menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi impian-impian yang ingin kamu capai ke depan itu kamu pengen seperti apa? Itu yang kita kejar, dan kita guru wajib membantu pada murid untuk mengejar impiannya dengan cara-cara yang telah kita ajarkan dalam menggunakan nilai-nilai kebajikannya untuk mencapai tujuan atau mungkin orang yang sosok yang dia impikan. Ini jadi kita menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ada contoh lagi penanganan pelanggaran siswa. Kita bisa tonton videonya di sini. Jadi talentnya itu adalah Melisa kelas 10 MPLB 1 dan Rafli di kelas 12 APHP, dan kameramennya Pak Nizar. Sedangkan untuk yang pencari talentnya itu Bu Evi, dan skrip, narator, dan sekaligus talent adalah saya sendiri, Eko Budi Purnawan. Selamat siang, Risa. Selamat siang, Pak. Oke, jadi Bapak mendengar bahwa kamu sedang ada masalah dengan Nela. Apa itu benar? Iya, Pak. Jadi Nela marah kepada saya. Dan saya akui itu memang kesalahan saya. Saya minta maaf, Pak. Sebentar. Kamu dengan Nela bukannya bersahabat baik ya? Kok bisa ada masalah tuh gimana? Jadi ceritanya gini. Kemarin waktu jam istirahat, saya meminjam HP-nya Nela buat browsing tugas karena HP saya mati kehabisan daya. Kemudian saya lupa membalikannya langsung kepada Nela dan hanya saya taruh di pinggiran meja. Kemudian pada saat Nela bertanya HP-nya kepada saya lupa dan langsung jadi gugup. Dan tanpa sengaja saya menyenggol HP-nya, kemudian jatuh, layarnya pecah. HP-nya tidak bisa dinyalakan kembali. Nela sangat marah. Dan hari ini Nela izin. Katanya sih alasannya sakit. Tapi teman sekelas mengira bahwa saya adalah penyebab Nela tidak berangkat sekolah. Saya sangat sedih, Pak. Saya menyesal. Iya. Bapak paham akan keadaanmu, akan kondisimu, Bapak paham. Artinya kamu saat ini juga sedang sadar betul ya bahwa kamu sedang dalam masalah. Iya, Pak, tapi sebenarnya saya tidak sengaja menjatuhkannya. Iya, baik. Saat ini Bapak tidak akan sedang mencari kesalahanmu. Tetapi Bapak di sini berusaha untuk membantu mencari solusi untuk memperbaiki hubungan kamu dengan Nela. Pada saat kamu tidak mengembalikan HP-nya Nela dengan baik itu, sebenarnya apa sih yang menjadi alasan kamu? Saya kurang menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Saya terlalu menyepelekannya. Gitu ya. Baik. Sekarang mari coba kita bicara tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira dari kejadian ini, keyakinan kelas yang mana yang sedang tidak bisa kamu tunjukkan? Kita harus menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Baik, betul sekali. Itu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kamu bisa mengingatnya dengan baik. Ketika kamu melakukan perbuatan yang tidak mengembalikan HP-nya Nela dengan benar, apakah pada saat itu berarti kamu sudah melakukan keyakinan kelas itu? Tidak, Pak. Baik, artinya saat ini kamu tentunya mungkin punya alternatif solusi atau punya gagasan bagaimana sih caranya memperbaiki keadaan ini? Rencananya nanti setelah pulang sekolah, saya mau mampir ke rumahnya Nela. Saya mau minta maaf, Pak. Dan rencananya saya mau membawa HP-nya Nela ke bengkel untuk biayanya biar saya yang menanggungnya. Oh begitu. Kalau itu memang kamu anggap sebagai solusi yang baik untuk memperbaiki hubungan kamu dengan Nela, silakan dilakukan.
bisa kamu meminta maaf dengan tulus kepada Nela. Akan tetapi lebih daripada itu, ada yang lebih penting. Bagaimanakah idemu atau gagasanmu supaya bisa memperbaiki atau bisa melakukan keyakinan kelas yang sudah kamu yakini itu ke depan lebih baik? Selanjutnya, saya akan lebih menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Salah satunya dengan cara mengembalikan barang orang lain yang sudah saya pinjam. Dan untuk kejadian hari ini akan saya jadikan pembelajaran buat masa yang akan datang. Baik, bagus sekali Lisa. Bapak suka dan Bapak setuju, bangga sekali pada kamu yang sudah bisa menyadari kesalahanmu dan ingin memperbaiki kesalahanmu dan memperbaiki keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kalau begitu, baik, terima kasih dan mari mulai sekarang, mulai besok pagi, mulai saat ini, kita bersama-sama untuk melakukan keyakinan kelas kita sebaik-baiknya. Untuk menghormati orang lain dan menghormati barang yang jadi miliknya. Demikian? Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Gimana Melisa? Tadi setelah kita melakukan perbincangan drama terkait dengan kegiatan restitusi yang tadi Bapak praktekkan antara kamu sebagai Risa dan Nela temanmu yang bermasalah tadi, perasaanmu kira-kira gimana? Seandainya saya dalam posisi tersebut, saya merasa terbantu karena Bapak telah membantu menyelesaikan masalah. Bahkan saya tidak merasa dihukum gitu atau ya? dikucilkan. Jadi kira-kira kalau seandainya setiap pelanggaran siswa dilakukan model restitusi semacam itu, kira-kira tanggapan kamu gimana? Senang ya? Senang. Karena Bapak sudah mau membantu menyelesaikan masalahnya. Ada perasaan tertekan? Tidak. Ada perasaan malu? Tidak. Tidak. Jadi perasaan kamu gimana? Senang. Senang. Enjoy. Coba saya ulang lagi. Nah, ini dalam kaitan dengan untuk menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Itu tidak penting. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kamu mau menyalahkan dirimu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi bersikap baik itu artinya bersikap baik tidak hanya pada orang lain, tetapi juga bersikap baik pada diri sendiri. Itu yang penting kita tanamkan kepada murid. Itu dalam kerangka menstabilkan identitas, kita langkah-langkah itu yang kita tanyakan. Dalam contoh video yang tadi barusan kita lihat, bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sudah hampir ada 1 atau 2 atau 3 dari item-item ini ada. Jadi kita tidak mencari kesalahan, tetapi kita ingin membantu mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang berikutnya, dalam rangka validasi kebutuhan, itu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Jadi guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu ternyata tidak melakukannya ya. Artinya kamu masih mending dibandingkan yang lain, kan begitu kan? Itu menyemangati dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Seperti Doni tadi suka merampas makanan temannya, alasannya apa? Kita tanyakan itu. Apa yang penting bagimu? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini untuk apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, dan seterusnya. Baik, dalam rangka yang terakhir, yaitu dalam rangka menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dalam langkah ini, guru bisa berkata, apa sih nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Dan tadi di video tadi, saya sudah menanyakan seperti itu. Nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi, artinya kita memberikan kesempatan anak untuk berpikir, dan kemudian anak juga bisa mengemukakan hasil berpikirannya dengan mengusulkan solusi-solusi untuk penyelesaian masalah kedisiplinan yang sedang dia hadapi. Nah, dalam intervensi 30 detik kepada anak, kita boleh menanyakan ini.
apakah kamu ingin berbuat lebih baik, bla bla. Ini tidak perlu saya bacakan semua Bapak Ibu. Jangan khawatir, semua slide paparan hari ini akan kami share di grup, Bapak Ibu bisa membacanya kembali. Nah, tiba saatnya di tahap terakhir Bapak Ibu. Mari kita berefleksi dan kami ingin mohon untuk bisa 1, 2, 3 atau boleh lebih teman-teman bisa open mic dan menjawab pertanyaan kami ini. Atau bisa resen dulu atau bisa langsung open mic juga boleh. Saya bisa menanggapi Pak Eko. Silakan Bu Esti, monggo Bu Esti. Terima kasih Bu Esti. Baik, terkait dengan refleksi yang pertama, yaitu pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari materi ini dari keempat narasumber. Saya jadi agak ada sedikit tentang selama ini ternyata saya sudah melaksanakan, kalau saya dulu menyebutnya tidak keyakinan kelas Pak Eko, tapi kontrak bersama dengan anak-anak sebelum saya memasuki pembelajaran saya atau di awal pembelajaran baru saya. Kemudian yang kedua, di situ perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman bagi saya, kalau saya memberi hukuman kepada siswa, itu intinya hukumannya berhubungan dengan materi pembelajaran. Kalau konsekuensi, tidak hukuman fisik sih. Kalau konsekuensi, apa yang dilakukan siswa ketika dia tidak mematuhi atau dia tidak mengumpulkan tugas, itu pasti ada hal yang harus dipenuhi dengan yang harus dipenuhi sebelum dia melakukan pemenuhan atau tidak melanjalankan kesepakatan kelas. Kemudian kalau restitusi ini jelas yang baru buat saya Pak Eko. Terima kasih materi tentang restitusi ini. Jadi berbeda di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu. Letak perbedaannya adalah pada kembali kita memaknai 3 hal tersebut. Kemudian rencana ke depan untuk menerapkan materi ini yang sudah keempat narasumber tadi sampaikan, kita perlu waktu untuk memahami materi seperti yang tadi Panjenengan sampaikan. Materi akan di-share, itu butuh pemahaman, kami butuh waktu untuk menerapkan apa yang sudah dipaparkan oleh 4 narasumber. Tapi ternyata dari keempat narasumber yang menyampaikan ada beberapa hal mungkin secara pribadi saya juga sudah ada beberapa yang sudah kami lakukan. Maka Pak Eko, refleksi yang bisa saya sampaikan untuk keempat narasumber, Pak Tri, Bu Twi, Bu Yeni, Pak Eko, terima kasih atas materinya. Matur suwun. Baik, terima kasih Bu Esti, luar biasa sekali. Kami sangat bersyukur bisa punya diberikan tanggapan seperti itu dan sebaik itu Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar, baik kita semua itu sama-sama belajar, dan memang belajar itu nggak mungkin sekali langsung bisa. Kita belajar naik sepeda dulu waktu kecil, pasti pertama kali kalau nggak jatuh pagar itu udah pasti. Tapi kalau kita nabrak pagar atau jatuh dari sepeda kemudian kita berhenti untuk belajar, ya sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa naik sepeda. Jadi memang kalau di iklan sebelah, produk sebelah itu mengatakan berani kotor itu adalah bagus. Iklan itu namanya sabun ya. Jadi karena memang inti dari pembelajaran adalah kita belajar dari pengalaman. Terima kasih sekali refleksinya Bu Esti, luar biasa. Dan ini ada lagi yang raised Pak Ahmad Wahid Junaidi. Monggo Bapak, kami persilakan untuk bisa open mic dan bisa menyampaikan refleksinya. Siapa Pak Eko? Saya Pak Eko. Ji Bapak, monggo. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Saya sambil nyetir soalnya. Ji, Pak. Pertama, materi yang sudah saya dengarkan ini adalah materi yang betul-betul baru bagi saya secara pribadi dan adalah hal yang luar biasa ketika nanti di sebuah pembelajaran 4 materi atau di sekolahan itu 4 materi ini bisa kita implementasikan secara berkesinambungan dan istiqomah. Kemungkinan sepertinya kegiatan pembelajaran di sekolah menjadi sangat ramah kepada anak dan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Yang berikutnya lagi, kebetulan
sejak saya di SMK Pakis Haji, saya sudah punya komitmen di kelas, Pak. Artinya setiap kelas yang saya ampu ini komitmennya adalah ketika kita punya kepentingan, tetap diutamakan adalah kepentingan yang dimiliki oleh guru. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, tetap ada sanksi berupa pemenuhan tugas di lain waktu. Gitu ya. Kemudian komitmen yang berikutnya, ketika sudah ada waktu sholat, yang mau sholat silakan meninggalkan kelas dan kembali setelah sholat selesai dan waktu KBM masih Terima ada. kasih, hati-hati di jalan Pak Wahid. Tetap Siap. konsentrasi dan jaga kesehatan selama di perjalanan. Refleksinya Siap. luar biasa Pak, tanggapan dari panjenengan kami anggap itu sangat luar biasa dan terima kasih sekali. Ternyata selama ini sudah dilakukan di kelas-kelas yang Pak Wahid ampu tadi sudah diceritakan. Hanya mungkin sedikit koreksi nih Bapak, mungkin bukan koreksi sebenarnya, tapi hanya sekedar mengingatkan karena kami yakin sudah dikerjakan oleh Pak Wahid. Jadi inti daripada komitmen, inti daripada kesepakatan di kelas itu adalah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu siswa maupun guru. Jadi itu bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan sifatnya adalah top down, jadi dari atas ke bawah. Itu satu arah kalau peraturan. Tapi kalau kesepakatan itu adalah dari dua sisi, artinya adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Peraturan-peraturan yang mau ditulis di buku kayak atau dimanapun kayak itu berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak, bukan berdasarkan usulnya guru yang dipaksakan untuk disetujui oleh siswa, ataupun sebaliknya usulan siswa yang dipaksakan untuk disetujui oleh guru. Tapi harus kesepakatan bersama, bargaining, tawar-menawar, dan harus menyepakati itu artinya ada kerelaan, ada keikhlasan. Menyepakati kok geremeng, kok gerundel itu namanya nggak sepakat. Namanya nggak ikhlas. Begitu nggih? Baik, kalau cukup waktunya, terima kasih. Nanti materi-materi ini kita satukan nggih Bu Ning. Nanti kami minta tolong Pak Harsono, Pak Tri Harsono untuk merekapnya menjadi satu dalam slide di Google Slide aja Pak Harsono. Kemudian nanti bisa linknya diberikan kepada teman-teman